Baik ya. Untuk pertemuan 11 ini, kemarin kan sudah membuat bagaimana membuat desain ya, dengan form langsung di web browsernya. Data disimpan di web browsernya menggunakan PWA ya, Progressive Web Application. Nah, sekarang kita masih dalam lingkup Progressive Web Application-nya atau PWA ya. Kita membuat web storage dan basic API untuk menyimpan data lokal dan menggunakan API sederhana. Ya, kalau kemarin kan kita tahu ya web browser itu disimpan. Kalau kita memproses sebuah data, ya, ada input, ada CRUD-nya di situ, input, update, delete ya dalam sebuah hmm, web browser ya, tanpa menggunakan database. Ya, sekarang kita lihat juga sederhana ya, membuat sederhana dengan interaksi masih progressive web application dan menggunakan API. API itu berarti program interface ya. Application program interface. Jadi intinya API ini adalah sebuah metode atau fungsi ya kalau di pemrograman. Ya, kita lihat nih bagaimana ya. Nah, ini kan ya kita lihat dulu ke web storage. Web storage itu kan tempat penyimpanan data lokal di browser ya. Kemarin kan sudah dibahas ya sedikit bagaimana si web storage ini yang kapasitasnya berapa? Mana itu kapasitasnya berapa? 5 sampai 10 mega ya tidak lebih. Itu kan untuk kapasitas web storage sebuah web browser kan. Mau itu Mozilla, mau itu Chrome, mau itu web Edge gitu kan. Itu kurang lebih sama ya, kapasitasnya. Ya untuk aplikasi-aplikasi atau misalnya kan untuk trial ya atau mencoba itu bisa digunakan. Tapi kalau misalnya sudah menjadi prototype itu bisa menggunakan database ya. Tidak disarankan menggunakan data lokal ya, di browser. Web storage itu adalah fitur web browser yang untuk menyimpan data di sisi kliennya. Jadi di sisi klien itu berarti pengguna ya, bukan di sisi yang punya website atau server. Nah, di sini jenis web storage. Dan di sini jenisnya itu ada local storage dan ada yang session storage. Nah, karakteristiknya beda-beda. Kalau local storage itu dia data menyimpan permanen sampai bisa dihapus manual, kan? Harus dihapus manual, dan itu permanen. Itu di local storage. Kalau di session storage itu data hilang saat web browser ditutup. Nah, kan ya, kalau kemarin kan kita pakainya local storage nih. Local storage itu data disimpan di permanen sama tapi bisa dihapus manual gitu kan ya. Walaupun si web browser sudah ditutup, dia bisa menyimpan datanya kan. Tuh. Oke. Ya, ya. Ini masih konsep ya. Struktur dasar web storage ya. Web storage itu menyimpan data dalam format key value atau string gitu kan. Semua tersimpan dalam bentuk string. Misalnya key value di sini ya. Key value-nya itu string kan. Nah, oke. Sekarang ketiga adalah langkah sistematis yang menggunakan web storage di sini. Nah, ini kan sudah dicoba kemarin kan, kalian di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan 10 kan. Nah, di sini ada hierarki file ya. Kalau bisa kita menggunakan progressive web application. Apa aja itu kan? Ya, itu kan terdiri dari file index.html, ada file JS-nya, juga JavaScript, lalu juga ada stylenya, misalkan untuk CSS, misalkan ya. Itu minimal tiga jenis file yang digunakan untuk penggunaan web storage di progressive web application. Ya, nah ini jenisnya HTML kan, di HTML itu pun tag HTML semua nih. Ini dilihat nih. Di sini kita lihat nih contoh saja, misalkan input nih. Ini input jamnya itu adalah teks untuk
nama misalkan, lalu di situ ada ID nama, lalu di situ ada placeholder-nya ditempatkan di masukkan nama misalkan. Ini adalah bentuk sebuah em, variabelnya ya di sini kan. Terus di untuk interaksinya misalkannya kita bisa on click, kalau diklik misalkan simpan data misalkan ya, dengan kata simpan di sini kan. Lalu on click lagi misalkan ambil data. Nah, di sini adalah mengambil misalkan ya. Terus ini ada ID ya, ada hasil misalkan ya. Ada hasil misalkan ya, dikasih nama atau dikasih ID untuk variabel hasilnya. Di sini ID-nya adalah hasil. Lalu tutup ya di sini untuk berinteraksi dengan file JS-nya. Akan ya. Di sini file JS-nya diberi nama script.js kan. Ini beda-beda kan ya namanya tergantung sesuai dengan file JS yang dibuat. Kan ini adalah langkah sistematis penggunaan web storage kan, seperti yang sudah dilakukan kemarin ya. Nah, langkah dua sekarang bagaimana sih menyimpan data ke local storage. Nah, ini juga sudah dibahas ya dan dipraktekkan kemarin kan ya di pertemuan 10 sebelumnya. Ini adalah sintaknya nih. Interaksi programnya itu berada di file JS ya. Ada di file JS-nya. Ini sini kan ambil misalkan fungsi untuk menyimpan data kan. Nah, jadi si JS ini menyimpan data perantara untuk di local storage. Nah, kan ya, jadi dilemparkan itu ke file JS ini. Function simpan data, misalnya tadi kan ID apa aja yang mau disimpan, misalkan ini kan nama ya, ID nama, let nama sama dengan, nah ini adalah sintaknya dokumen .get elemen BLD nama value-nya ya, ini sintaknya. Ini nama kan sesuai dengan tadi yang dikasih nama di file HTML-nya. Nah ini nama kan ID-nya, jadi sesuai ID-ID-nya ya harus sama. Ini kan ID-nya nama, ini kan nama ya. Lalu local storage item ya. Nah, mana aja yang mau disimpan variabelnya, misalkan di sini local storage ini. Oh berarti di sini misalkan nama user, di sini ID-nya ID nama ya. Misalkan nah, ini adalah menyimpan data di local storage ya. Ini di file mana? Di file JS-nya kan. Ini kan. Nah, ini kan HTML itu untuk front end-nya, ini front end-nya, ini ID-nya harus sama. Nah, lalu si data yang dari inputan di sini dilempar ke file JS-nya, ya, ke JS-nya, file JS-nya dengan perintah ini, ya, get nama, sama dengan dokumen, nama, lalu ID-nya ID nama, lalu nama user, misalkan di sini dikasih nama ID nama user, koma nama, ya, seperti ini. Oke, langkah ketiga. Nah, tadi kan sudah menyimpan ya di langkah kedua nih. Menyimpan. Sekarang mengambil data dari lokasi itu bagaimana? Nah, untuk scriptnya atau codingnya itu adalah misalkan masih ya interaksi nama itu atau interaksi data itu dilakukan di file JS-nya. File JS-nya di JavaScript-nya nih. Kan codingnya itu adalah function ya di sini. Misalkan kita kasih nama ya fungsi ambil data. Nah, kan ya kita ini bebas ya untuk nama fungsi ini. Ambil data, nah, di dalamnya itu adalah panggil variabel tadi yang disimpan. Ya, ini kan gini ya sama let nama sama dengan local storage. Lalu di sininya get item ya. Oh tadi kan, get element ya. Sekarang get item. ID-nya sama nama. Misalkan nih ya nama. Kenapa di sini nama user ya? Yang diambilnya itu karena di sini kan di rename nih diambil nih. Jadi
Setelah di storage, get set itemnya itu adalah nama user ya. Diisi dengan variabel nama sini ya. Jadi yang dipanggil nanti dipanggil di untuk pengambilan data itu adalah yang nama user bukan nama karena tadi sudah diubah ya dibalikan kembali apa nilainya tuh. Lalu dokumen dot get element eh, by ID ya, by ID apa ini, by ID hasil kan ya, by ID hasil terus dimasukkannya inner text dengan nama. Nah ini adalah untuk mengambilnya. Jadi setelah diambil nama user itu di dipanggil lalu diambil disimpan di sini ya. Di elemen yang ID-nya itu hasil. Itu variabelnya diisi variabel nama tadi ya. Tuh. Dan itu langkah mengambil data dari storage. Ya. Yang berikutnya, langkah keempat adalah menghapus sekarang. Tadi kan menyimpan, mengambil, dan menghapus sekarang. Menghapus data ya. Di sini opsional sih ya, kalau diperlukan saja. Masih di file JS ya, JavaScript. Nih, sini kodenya ya ini local storage. Lalu remove item ya. Jadi kan ada get, ada ini kan kalau di sini remove item ya. Siapa yang di remove misalkan namanya kan tadi namanya itu ada di nama user ya, di variabel nama user. Nah, ini kan ya, move item kan ini sintaknya itu langkah menghapus data. Nah, sekarang menyimpan data berupa objek misalkan ya kalau di sini untuk menyimpan data berupa objek ya karena web storage itu hanya menyimpan string nih. Kita gunakan JSON nih. Di sini nih JSON nih. Terus kita gunakan JSON nih untuk string. Masih di JavaScript-nya, di page depan JavaScript-nya nih. Sini let user sama dengan nama misalkan ya. Andi misalkan umur 20 misalkan ya. Nah, terus sekarang si objek ini mau disimpan ya datanya. Berarti kan ke local storage dot set item ya. Tadi kan ada set, ada get, ada remove ya. Kalau menyimpan itu set item misalnya. Nah, local storage dot set item apa aja yang mau disimpan misalkan di sini. Ini kan nama ya Andi, umur misalkan ya. Berarti kan data user ya. Ini data user, JSON string user di sini ya. Nah, ini adalah sintaknya saja ya. Ini untuk mengembalikan nilai. Makanya dipanggil lagi si user ini. Oke, ya ini adalah untuk menyimpan data berupa objek ya, di JSON ya. Hmm. Nah, sekarang bagaimana untuk mengambil kembali misalkan ya. Nah, tadi kan di sini adalah menyimpan ya. Terus kita panggil kembali nih si data tersebut misalkan ya. Masih di JS-nya, di JavaScript-nya ya. Sekarang konteksnya let data ya di sini sama dengan JSON ya, JSON di parsing ya, dot parse, lalu local storage get item data user, lalu console log di sini untuk mengembalikan nilai data dan nama. Tuh ya, ini adalah untuk mengambil kembali. Nanti dipraktekkan ya, ini konsepnya saja. Basic API ini ya, menggunakan API sederhana nih ya. API digunakan untuk mengambil atau mengirimkan data, mengambil atau mengirim data dari ke server ya. Dari atau ke server ya. Nah, konsep API itu adalah pertama di sini ada komponen-komponennya nih. Komponennya itu ada tiga, ada endpoint, method, dan response ya. Setiap komponen itu punya fungsi. Di sini kan fungsi endpoint misalnya untuk URL API-nya.
Lalu metode itu fungsinya itu adalah hmm, get, misalkan kita bisa pakai get, bisa pakai post, dan bisa pakai put atau delete. Itu adalah metodenya. Nah, ini kan mengambil, menyimpan, mendelete ya di sini. Terus komponen respon itu ada data yang dari server ya, atau data yang sifatnya data file JSON adalah respon. Nih, kita lihat ini masih konsep nih. Ini contoh ya API sederhana nih. Untuk API publik misalkan ya. Kita tinggal misalkan tuliskan misalkan di sini ya, masuk ke halaman misalkan ya JSON, placeholder, type code-nya misalkan ya .com bisa bisa di ini adalah bisa diakses ya oleh kalian, bisa dicontohkan diakses saja. Nah, ini untuk Arduino untuk mengambil contoh API publik ya. Ya, publik itu kan banyak ya, ada yang free, ada yang berbayar gitu kan. Kalau yang free misalkan banyak ya, Facebook, terus X atau Twitter juga itu ada yang publiknya ya, bisa diambil gratis API. Nah, di sini untuk Arduino misalnya, nah, ini bisa diambil nih publiknya, bebas, jenisnya banyak. Kalau API X atau API dari Twitter itu kan misalkan bisa mengambil data yang disediakan, misalkan ya jenisnya itu data-data siapa, komentar-komentar dari si netizennya, misalnya itu bisa diambil ya kalau dari API-nya Twitter misalkan ya. Dan banyak pilihannya, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Nah, ini langkah sistematis menggunakan API ini ya, misalkan API fetch ya, bukan REST API tapi fetch API misalkan ya di sini. Ini langkah satu ya, misalkan siapkan tombol dan area layout-nya. Misalkan ya, ini di HTML. Ini misalkan di HTML nih, tulis buat baru di HTML, button klik misalkan ya, ambil API misalkan, lalu ambil data API, lalu ID listnya apa aja. Kan ya. Terus ya ini kan on click-nya, berarti setiap kali diklik mengambil data API. Nah, nanti dipraktekkan ya, kita lihat. Nah, sekarang langkah kedua adalah mm, mengambil data API-nya dengan fungsi apa? Fungsi get di sini kan. Um, Pengolahan data tersebut, mengambil data tersebut disimpan atau diproses di JavaScript file ya, di JS-nya. Misalkan di sini functionnya ambil tadi ID, ambil API-nya. Di sini kan kita kan sudah ambil di sini kan sudah justifikasi nih ambil API ya. Di HTML-nya nih ambil API. Jadi on itu ambil API variabelnya, lalu kita gunakan di atau tulis kode kode ini di JavaScript misalkan ya. Nah, sini ambil API, lalu gunakan API jenisnya di sini kan fetch-nya dari misalkan placeholder ya, type code misalkan ya bisa, atau di sini misalkan jadi X misalkan atau dari Twitter misalnya bisa ambil, dicek dulu mana URL yang membuka API-nya gratis ya, itu kan. Lalu then respon, kemudian respon.json data. Nah, ini untuk melihat mengambil datanya, lalu mengambil listnya di sini, list sama dokumen ya, dokumen inner HTML ini apa saja nanti daftarnya tuh kan. Terus ya kita lihat nih. Ya. Sekarang adalah mengirim data API tadi misalkan ya. Kalau mengirim itu kan menggunakan post. Kalau get itu ngambil ya tadi. Jadi post itu mengirim ya untuk fungsi API-nya. Jadi post sederhana di sini kita contoh masih di JavaScript nih, ditulis di JS misalkan.
Nah, ini adalah codingnya ya. Tuliskan misalkan flash, misalkan ya, alamat yang dia membuka, ini alamat web yang membuka API-nya secara gratis ya. Ini kan. Nah, terus metodenya menggunakan post, header-nya misalkan ya. Nah, jadi bisa dilihat, diambil di sini ya. Bodinya JSON, lalu title, judul baru, punya isi konten. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, kita bisa praktekkan nanti. Ini intinya untuk mengirimkan data dengan post ya. Tuh. Nah, sekarang menggabungkan web storage tadi, yang web storage tadi itu yang kita buat, yang sebelumnya juga kita buat nih, yang minggu lalu dengan API ya. Bagaimana nih? Ini contoh fitur sederhananya. Ini contoh alur sederhananya saja, misalkan ya, ambil data dari API. Tadi kan ambil itu menggunakan get ya, ambil data dari API. Lalu simpan ke local storage. Ini alurnya, alur sederhananya. Lalu setelah disimpan di local storage, nah, tampilkan. Nah, tampilkan itu kan di post ya, menggunakan fungsi post dari penyimpan lokal ya. Nah, dari sini kan setelah disimpan si data itu diambil misalkan ya, diambil dari Twitter misalkan ya. Terus disimpan di local storage, lalu diambil ya, ditampilkan untuk hmm, ditampilkan di layar pengguna nanti misalkan ya. Tuh, ini alurnya dulu. Dan, nih, contoh implementasinya ya. Misalkan kita gunakan di JS-nya dulu, misalkan buat di file JS-nya, flash ya, ambil, misalkan kita mau ngambil dari mana nih si API, apa datanya. Biasanya kan kalian bisa browsing saja, misalkan ngambil API Twitter misalkan ya. Dan nanti ada sini, kalau di sini di JSON placeholder ya, kita nanti ambil, simpan di sini linknya. Nah, dan setelah si ini apa, ini res ya, res ini JSON yang mengambil data dari JSON-nya, terus setelah itu sukses yang disimpan di local storage dengan nama set item user API kan ya. Nah, ini dengan nama user API masih di JS-nya. Lalu JSON string ya, JSON string file misalkan data kan. Ini untuk coding mengimplementasikannya. Nah, terus setelah itu kita ambil kembali, misalkan ambil kembali di local storage-nya. Nah, ini kan sudah disimpan tadi nih. Ambil dari sini, alamat ini, ya. Data apa aja, misalnya data user ya, satu saja. Sini, terus hmm, data itu disimpan di local storage ini, set user API, dengan nama user API. Tuh, di sini sudah disimpan nih. Yang diambil, disimpan di local storage. Ya. Sekarang kita tampilkan, tampilkan masih di JS-nya juga, ya di file JS-nya. Untuk menampilkan atau mengambil kembali itu, ya codingnya adalah get oleh user ya, sama dengan JSON di parse ya. Lalu dari mana itu di parsingnya dari local storage. Lalu dot get item ya, mengambil data itu. Data yang mana? Nah, user API. Ya, ini kan user API ini, mengambil data user API kan. Dan karena udah dikasih nama di sini user API. Nih kan diambil dari mana ini? Diambil dari local storage. Ya. Hmm. Sekarang yang nih lihat nih ringkasannya. Ringkasan alur sistematis. Ya. Siapkan misalkan ya struktur HTML-nya dulu. Kan. Tadi kan sudah ada kan file-filenya ya. File mana, coding mana yang harus disimpan di HTML, dan coding mana yang harus disimpan di file JS, misalkan JavaScript. Lalu
simpan datanya di local storage, lalu ambil kembali dengan get itemnya, dengan fungsi atau API get item. Nah, terus kita praktekkan nih, kita coba sama ambil data API-nya menggunakan apa fungsi fetch di sini ya, menggunakan fungsi fetch. Nah, di sini kalian bisa ambil data API yang free aja, yang open ya, open source. Twitter, nah itu Twitter juga ada sih untuk data API-nya. Nah, ada yang berbayar, ada yang gratis. Facebook juga ada sih, ya. Atau enggak untuk data-data kesehatan bisa, misalnya ada di situ di kalian tinggal browsing ya, untuk API kesehatan. Atau yang paling sering dipakai itu adalah API gratis yang tentang cuaca misalkan ya, cuaca misalkan di ini di dunia, cuaca di dunia sudah bisa diakses. Dan tinggal browsing saja misalkan ya, cari data API untuk cuaca misalkan itu banyak. Nah, ambillah data itu dengan menggunakan fetch di sini ya. Tuh. Setelah itu, nah diolah kan tadi, diolah dengan JSON-nya ya, dengan data JSON yang dituliskan di mm, file JS ya. Tuh kan. Terus setelah diolah ya diambil ya dari sini, dari API, data API ini diambil dari web yang gratis misalkan, terus ditampilkan ya, disimpan di local storage oleh JSON ya sini ya. Nah, di sini kan simpan hasil API-nya ke web storage, lalu tampilkan, diambil lagi data ke halaman tersebut untuk dilihat oleh pengunjung atau penggunanya dengan post tadi kan, dengan fungsi post kan. Tuh. Ya, ini langkah 8 langkah sistematis nih. Bagaimana kalian menggunakan AI untuk mengambil data ya. Tuh. API ini ada yang gratis, ada yang berbayar gitu datanya, ya, data API ini. Nah, untuk yang gratis di Twitter juga bisa, gitu. Tidak, tapi tidak semua. Ya, terus data cuaca misalkan sudah itu gratis ya disimpan ya. Itu diambil bisa diaktifkan di sini ya. Tuh. Nah, jadi hmm, itu konsep penggunaan API ya. API di Power Progressive Web Application. Ya. Jadi sifatnya simple ya. Kalian konsepnya dulu tahu bagaimana data itu diambil dari API yang berbayar, gratis dan open source, terus disimpan di local storage nih, terus diambil, ditampilkan ke browsernya, makanya ditampilkan kembali ke user, makanya tuh fungsi API-nya di situ kan ada get item, lalu ada set item, dan ada post. Dan harus dipahami juga itu, ya tuh.